wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Dan kami mengambil tema dengan judul Stres Akademik dari Jam Kosong sampai Bimbel. Dengan dosen pengampu Ibu Basaria SPD MPD dan Ibu Maria Grace Putri Edi SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walid Zaidan dengan NIM B1B 024 Saya Maria Zulfa Rosiana dengan NIM 133. Halo, perkenalkan nama saya Puspa Jana dengan ajaran NIM 139. Halo, dan saya Zulfa Amelia dengan ajaran NIM 152. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin kami. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. And this the last day flow. Each second's precious true. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold on tight to now. Halo Dek, perkenalin kami dari mahasiswa UNRAM Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ingin melakukan wawancara dengan salah satu murid dari SMP, dan kami memilih Adik karena kebetulan kita ketemu di pinggir jalan. Ya, mungkin bisa dikenalin dulu siapa? Saya Deana Wulan Maharani, murid MTSN 1 Mataram Dari kelas berapa? dari kelas 96. Oke. Mungkin penanya pertama akan ditanyakan oleh Kakak Zulfa ya. Silakan dijawab dengan sebisanya. Pertanyaannya itu, biasanya kamu ngapain saat jam kosong? Biasanya saya misalkan jam kos tuh tidur sih, karena kurang tidur juga kalau misalkan di rumah. Oke, pertanyaan kedua itu, menurut kamu jam kosong itu bikin kamu senang atau bikin bosan? Bikin senang, karena bisa lebih relax kan kalau nggak ada pelajaran, jadi santai aja. Oke, mungkin penanya kedua akan ditanyakan oleh Kakak Walid Zaidan. Silakan Kak Walid. Menurut pendapatnya itu, kenapa kamu ikut bimbel? Disuruh sama orang tua atau ikut teman, atau memang mau kemauan dari sendiri-sendiri? Kalau bimbel ikut kemauan orang tua sih, karena kayak biar lebih maksimal gitu belajarnya, jadi ikutin bimbel. Terus, kamu pernah merasa capek atau stres karena sekolah dan bimbel barengan terus? Ceritain sedikit boleh? Boleh. Pernah, karena kan biasanya habis sekolah tuh kayaknya langsung tidur kan, sampai istirahat. Tapi kadang bentrok sama jadwal les, jadi nggak bisa tidur siang langsung les kayak gitu. Oh, baik. Pertanyaan selanjutnya mungkin akan dilanturkan oleh Kakak Maria Zulfa. Kakak Maria Zulfa, silakan. Pertanyaan dari kakak itu, apa hal yang paling bikin kamu stres di sekolah? PR sih kadang, atau enggak gurunya ya, karena kan nggak semua guru kan sama ya dia sifatnya. Jadi ada yang bikin kayak nggak nyaman sama pelajarannya, mungkin karena cara yang ngajar kayak gitu. Gitu aja. Terus kalau lagi stres biasanya kamu ngapain gitu biar tenang lagi, biar kembali moodnya kayak semula?
langsung ngubah mood banget sih. Biasanya mainnya kemana? Kalau nggak kumpul di rumah gitu pasti ke mall, gitu aja. Sekedar makan aja udah bikin mood baik lagi sih. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan saya ya yang nanya. Menurut kamu nih, belajar di sekolah itu cukup enggak tanpa harus ikut bimbel? Bisa kenapa? Kurang sih, karena kan kalau misalkan sekolah misalkan satu mapel nih cuman 2 jam kan, jadi menurut saya kurang maksimal. Jadi syukur banget disuruh ikut bimbel kayak gitu. Tapi kamu enggak merasa bosan kan karena ikut-ikut bimbel gitu? Bosen sih kadang ya, karena kan ya biasa lah. Kamu masih punya waktu buat main, istirahat, atau buat apa? Melakukan hobi enggak? Atau waktunya habis buat belajar terus karena ikut bimbel? Masih ada waktu, biasa santai habis les itu. Lesnya cuma bentar soalnya. Berapa? Iya, berapa menit? Kadang 1,5 jam, kadang kayak 3 jam gitu. Tergantung materi. Kalau disuruh pilih, kamu lebih suka waktu kosong atau ikut kegiatan tambahan seperti bimbel? Bisa dijelaskan? Waktu kosong sih. Terus kayak lebih apa ya, nikmatin waktu buat diri sendiri gitu. Ya dah. Ya mungkin itu aja ya kita dari sini yang kita tanyain. Boleh kita tanya nama orang tuanya, ya terus apa lagi disuruh? Ya alamatnya, kelas berapa, boleh? Kita video ini kan? Ya biodatanya. Ya boleh. Dikenalin nggak dirinya? Nama saya Diana Wulan Maharani. Orang tua saya bernama Septiana, sama ayah saya namanya Surya Mahajana. Saya tinggalnya di Rembige, Jalan Halmahera, Perumahan Permata Rembige. Saya dari kelas 6, murid MTS N1 Mataram. Sekarang udah mau lulus sebentar lagi. Kalau boleh nggak tanyain? Apa? Bapak saya tuh wira swasta, ibu saya ibu rumah tangga, nggak kerja. Berapa bersaudara? 3 bersaudara, saya anak paling pertama. Harapan keluarga. Terus rencananya ini mau melanjut ke mana? Ada beberapa pilihan kan. Pertama ini Man 2 Mataram, terus ada SMA 5 Mataram juga. Kalau misalkan emang nggak bisa, baru ke SMA 2 Mataram. Harapan terakhir. Boleh ditanya lagi masalah uang sakunya itu berapa sih per harinya? Saya tuh nggak dikasih per hari, saya dikasih per bulan gitu. Jadi kayak boleh sebutin? Iya boleh. 1 juta gitu sebulannya. Terus jadi misalkan buat sekolah tuh berapa yang kepake aja sih. Biasanya cuman kepake 20.000 karena bawa bekal dari rumah juga. Jadi kalau misalkan sebulan sekarang udah habis atau berapa kayak sisanya itu enggak ditanya sama orang tua atau gimana? Oh enggak, itu tergantung saya kan. Mereka kan serahin uangnya semua gitu kan, terus saya yang atur. Jadi misalkan ada sisanya itu bebas saya pakai buat apa, mungkin buat beli skincare atau buat beli jajan lain, itu boleh. Kalau uangnya itu habis dalam kurang dari sebulan itu gimana? Mungkin nggak bakal jajan. Enggak lagi gitu. Enggak, karena kan udah dibatasin 1 juta gitu. Jadi tapi tetap dibekelin, cuman kalau misalkan uang saku sekolah tuh enggak kayak gitu. Tapi pernah nggak ngalamin yang belum sampai 1 bulan itu uang sakunya habis gitu? Pernah. Itu karena belanja online biasa lah ya. Jadi kan iya boros jadinya. Jadi di sekolah ngirit-ngirit aja bawa bekal dari rumah kayak gitu. Mungkin itu saja keseruan dari kami.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.